Kita percaya ya, kita adalah anak Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kita ini setelah kenal Tuhan Yesus, kita ini adalah ciptaan yang baru. Amin, Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita nggak menjadi ciptaan yang baru, ya kita selamanya, biarpun kita bergerejanya sering, Bapak Ibu, kita nggak menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena ciptaan yang baru itu konsepnya, Yesusnya hidup, kitanya mati. Itu ciptaan yang baru. Konsep sederhananya seperti itu. Ya, jadi kalau kita menjadi ciptaan yang baru, ego-ego kita, dosa-dosa lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, hal-hal yang mencemarkan Tuhan, kita bisa tinggalkan atau kita hilangkan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau serius dengan Tuhan, kita benar-benar menghargai Tuhan, ya kita harus menjadi ciptaan yang baru. Contoh dari ciptaan yang baru, kita bangun tidur pun yang kita ingat bukan keluh kesah kita, tetapi apa? Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita ingat Tuhan, kita pergi bekerja bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan kerinduan ingin menjadi berkat. Amin. Begitu. Biarpun mungkin di pekerjaan kita atau di keseharian hidup kita dipenuhi dengan hal yang kurang baik, tetapi niat awal kita bangun tidur udah jelas ingin menjadi berkat. Biarpun mungkin rupiah yang kita dapat nilainya sedikit, tapi kita sadar bahwa hidup kita sudah dianugerahi oleh Tuhan secara free. Nah, mindset seperti itu Bapak Ibu harus kita pelajari setiap hari. Karena terkadang kita tahu itu, tapi pada saatnya kita lakukan seperti itu. Nah, itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mau konsisten dengan Tuhan, ya kita harus menjadi ciptaan yang baru setiap hari. Ya. Rasul Paulus, ini nanti kita akan bicara tentang 2 Korintus 5 20-21 ya Bapak Ibu. Rasul Paulus tuh 11 kota loh, ditolaknya Bapak Ibu. Diterima, ditolak, diterima, ditolak, diterima, ditolak. Enggak baper ya. Ya Bapak Ibu. Ditolaknya tuh bukan dari disukai hanya di omongan aja, tapi sampai dipukuli, sampai mungkin diludahi, dipenjara, dihina, difitnah. Seperti Rasul Paulus, Yesus kita, seperti itu. Nah, kalau kita mau menjadi terang yang dari Tuhan, dan biar orang tua kita senang melihat kita, dan kita menjadi berhasil di dalam kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan yang berasalnya Bapak Ibu ya, sesuai dengan firman Tuhan kita berhasil di dalam kehidupan ini, mau nggak mau kita harus jadi ciptaan baru. Mau nggak mau tokoh-tokoh di perjanjian lama, perjanjian baru harus kita ikuti. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar lewat, tetapi sebuah kebanggaan, sebuah kepercayaan bahwa setelah kita baca tuh, kita tuh seneng, bukan ngantuk. Kita tuh seneng dan kita tuh rindu untuk melakukan firman itu. Dan kita tuh kalau tidak melakukan firman itu, kita akan merasa, aduh, ini gua salah. Begitu. Harus sampai titik seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai titik hanya, udahlah, saya begini aja. Istri saya atau pasangan kita mau terima syukur, nggak terima nggak apa-apa. Teman kita mau terima syukur, nggak terima nggak apa-apa. Gereja suka atau nggak suka, ya terserah itu. Ya berarti kita memang bukan agen pemulihan kerajaan Allah, bukan. Kita masih menjadi agen pemulihan diri kita sendiri, alias egois. Ya, jadi nggak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini di 2 Korintus ini kenapa Rasul Paulus udah ditolak sampai belasan kali di setiap kota, tapi dia tetap hadir. Kenapa? Dasarnya apa coba? Belas kasihan. Kenapa dia sampai mengirim surat 2 kali ke Korintus? Karena apa dasarnya? Karena belas kasihan.
Karena di jemaat Korintus itu Bapak Ibu ya, masih banyak pertentangan antar sesama orang percaya Kristus juga. Masih banyak dosa-dosa perzinahan, masih banyak dosa-dosa yang menganggap bahwa Rasul Paulus tuh bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari dunia. Begitu. Tapi Rasul Paulus enggak baper. Enggak, saya urungkan niat saya ke jemaat Korintus misalkan. Enggak, saya urungkan niat saya ke jemaat Filipi. Nggak usah nulis surat aja, karena jemaat Filipi sebagian nggak menolak saya dan mengeksekusi saya. Enggak, tetap Rasul Paulus menulis suratnya. Karena apa? Karena sayang, karena belas kasihan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, begitu pun hidup kita Bapak Ibu ya. Kalau kita mau menjadi agen pemulihan kerajaan Allah, ya kita harus mempunyai karakter seperti Kristus, seperti itu. Ya. Ada di coba next. Di 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Ada di sini pelayanan, judul perikopnya pelayanan aja untuk perdamaian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Maaf Bapak Ibu ya, mungkin ada. Nah ini. Nah ini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita ini Bapak Ibu, utusan-utusan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu masih sering, kitanya masih sering melegalkan berbuat dosa, kitanya masih suka marah, kitanya masih suka sombong, kitanya masih suka baper, kitanya masih suka hal-hal yang kurang baik, ya berarti kita bukan utusan Kristus, kita masih utusan dunia. Nanti ada yang kita jelaskan ya, utusan Kristus karakternya seperti apa. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Jadi Rasul Paulus bilang menasehati jemaat Korintus dengan perantaraan Rasul Paulus ya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Yang pertama utusan-utusan Kristus, yang kedua hidup kita harus hanya didamaikan dengan Allah. Banyak di antara kita yang masih sering didamaikan dengan uang, dengan zona nyaman kita, dengan teman-teman kita. Tetapi kita lupa, kita harusnya hidup tuh hanya didamaikan dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya, jadi kalau ada proses di dalam kehidupan kita, entah sakit, entah bermasalah dengan sesama kita, yang bisa mendamaikan diri kita dengan sesama kita itu salah satunya kita. Betapa bodohnya, betapa ruginya diri kita Bapak Ibu kalau kita nggak bisa didamaikan dengan sesama kita, permasalahan lah, ribut lah atau apalah, atau dengan pasangan kita. Ya kita belum menjadi utusan Kristus, biarpun kita setiap minggu bergereja Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena kita masih berdamai dengan dunia. Dunia sih berdamai dengan apa sih? Dengan ego kan? Kamu beri, saya beri. Kamu sayang, saya sayang. Itu prinsip dunia. Kamu kaya, saya hargai. Itu prinsip dunia. Kamu baik, saya baik. Itu prinsip dunia. Tapi prinsip kerajaan Allah apa? Memberi tanpa harap kembali. Itu yang paling sulit Bapak Ibu. Apakah kita bisa seperti itu? Harusnya bisa. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan Allah. Nah permasalahan kita berdamai dengan apa? Ego, IG, FB, TikTok. Apalagi tepuk tangan sesama. Itu kita damainya dengan situ. Pujian. Berdamai dengan apa lagi? Banyak hal. Tapi kita lupa, kita harus berdamai dengan Allah. Nggak ada yang lain. Di Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa, bayangkan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi ditegaskan, kita nggak bisa
bekerja, kalau kita tujuannya bekerja hanya untuk mencari uang, bagus nggak? Bagus, nggak apa-apa. Cuman ujungnya jangan sampai situ doang. Ujungnya mencari uang untuk Tuhan. Tolong semakan itu. Jadi kita pada saat kita kelebihan uang, pada saat kita kelebihan waktu, pada saat kita kelebihan kebahagiaan pun kita bisa share sama sesama. Betul? Tepuk tangan dong itu kan. Gitu. Karena apa? Karena kita sudah didamaikan dengan Allah. Tapi kalau kita belum didamaikan dengan Allah, kita hanya didamaikan dengan uang kita hanya didamaikan oleh ego kita nggak mau share bersama. Sulit. Share waktu pun sulit. Kenapa? Karena kita udah didamaikan dengan dunia. Akhirnya yang ada di pikiran kita, kalau saya memberi, kalau saya pelayanan kepada kalian, apa yang harus saya dapatkan? Nah ini Rasul Paulus dapatnya bogem mentah, penjara, hinaan, tapi dia tetap mengasihi sesama. Luar biasa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar poin pertama menjadi utusan Kristus, bukan utusan dunia. Poin kedua kita harus didamaikan dengan Allah. Nggak ada koma, itu titik. Jangan didamaikan dengan pikiran kita, jangan. Ya, tapi hanya didamaikan dengan Allah, titik. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup ini, karena Yesus yang tidak mengenal dosa, akhirnya dibuat menjadi dosa karena kita. Terus yang kedua, kita hidup karena dibenarkan oleh Allah. Yang keempat, kita hidup karena dibenarkan oleh Allah. Ini poin penting Bapak Ibu. Supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa menjadi terang bagi sesama, supaya kita bisa menjadi agen pemulihan bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita harus mengerti ini. Mengerti dan kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing di kehidupan Bapak Ibu yang belum beres, entah ekonomi, entah kerohanian. Kenapa belum beres? Ya, karena kita masih berusaha mendamaikan diri kita dengan apa? Dengan keadaan, dengan uang kita, dengan pola pikir kita yang menurut kita benar. Sedangkan saya pernah ngomong berkali-kali, semua yang ada hidup di dunia ini nggak ada yang benar. Termasuk saya apa ini? Nggak benar belum. Yang benar siapa? Injil, Yesus doang. Gitu. Jadi saya pun kalau misalkan bermasalah dengan sesama, saya sendiri harus cari perdamaiannya dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena kalau saya cari pembenarannya dengan diri saya sendiri, nggak akan damai-damai. Buktinya Amerika ya nggak damai-damai kan? On off. Kenapa? Karena nggak ada Injil di situ. Nggak ada. Dan presiden US-nya kenal Tuhan juga, dia bukan utusan Kristus, tapi utusan dunia. Tapi kalau utusan Kristus pasti nggak begitu bicaranya. Oh negara saya dirugikan nih, saya harus tetap berperang. Enggak begitu. Biarpun kita dirugikan, ini gimana coba kita? Yesus kita dirugikan. Secara matematika dunia benar-benar Yesus itu dirugikan. Nggak ada untung-untungnya sama sekali. Nggak ada kepentingan juga Yesus turun ke dunia untuk kita. Nggak ada kepentingan. Lah kalau kita hidup pasti ada kepentingan ya Bapak Ibu ya. Yesus nggak ada kepentingan loh sama sekali loh hidupnya untuk kita. Tapi dia mau loh berjuang mengasihi, menyelamatkan kita karena kasih. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong ayat ini nanti bisa baca lagi di rumah biar sama-sama kita belajar. Ada hal-hal yang harus kita mengerti dan kita lakukan untuk bisa menjadi agen pemulihan kerajaan Allah. Ini kita bicara dari Korintus pasal pertama sampai 2 Korintus sampai pasal 5 ya Bapak Ibu. Cuman ayat utamanya tadi dari Rock Jawa Barat udah kita baca dan kita mengerti ya. Nah, hal-hal yang harus kita mengerti dan kita lakukan untuk bisa menjadi agen pemulihan kerajaan Allah. Kita balik flashback ke belakang di 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan
dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Diulang lagi di ayat pasal 1 ini. Semuanya dari Allah. Jadi makanya saya kasih poin nomor 1, kalau kita mau menjadi agen pemulihan kerajaan Allah, kita harus menjadi ucapan syukur kepada Allah. Jadi ucapan syukur ini Bapak Ibu jangan di apa ya? Jangan karena keadaan. Kalau Bapak Ibu tanya sekarang, oh ini ucapan syukurnya kenceng sekarang, iya karena saya sehat. Kalau kita sehat, kita banyak uang ya, kenceng ya ucapan syukurnya ya. Komsel kemarin pun saya di Sukabumi, ucapannya kenceng-kenceng. Pembukaan warung makan, kenceng-kenceng. Tapi kalau pada saat sakit, ucapannya, apalagi nggak ada uang, ucapannya Tapi Rasul Paulus bilang apa? Ucapan syukur kepada Allah, apapun kondisi kita. Amin Bapak Ibu. Harus seperti itu. Ini nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Tapi ya harus kita lakukan seperti ini. Saya dulu sulit melakukan seperti ini. Puji Tuhan, lama-kelamaan ngerti. Oh iya, ini firman Tuhan. Tapi kuncinya supaya kita mengerti, supaya kita bisa tersenyum melihat ayat ini dan membaca ayat ini dan merenungkannya dan melakukannya, kuncinya apa? Berserah diri hanya sama Tuhan. Jangan kalau ada Bapak Ibu, teman Bapak Ibu atau siapa ngomongin Tuhan, kamu so rohani lah, so apalah. Ya enggak. Bukan masalah so rohani atau apa. Karena memang awal, tengah, akhir Yesus tujuan kita. Jadi kita nggak boleh ucapan syukur karena keadaan kita baik-baik aja, kepada Allah aja. Keadaan tidak baik-baik, ya kita kepada Allah aja ucapan syukurnya. Tidak ada hal yang lain. Ya, Rasul Paulus setelah mungkin lagi nulis ini juga Bapak Ibu, mungkin mukanya lagi babak belur juga ya. Ya kan? Hah? Dia di Damaskus Bapak Ibu ya. Di Damaskus tuh saya sampai lupa tuh pertobatan pertamanya tuh. Sampai pada saat pertobatan pertamanya si Rasul Paulus di Damaskus, sampai melarikan diri karena diuber-uber orang, sampai dari mungkin tinggi juga ya, mungkin 10 meter tingginya mungkin ya, sampai diturunkan lewat keranjang. Saking apa, mau orang banyak bunuh dia, mukulin dia, sampai segitunya. Dari ahli Taurat, orang yang mungkin di zona nyaman nih Bapak Ibu, seperti kita semua nih sekarang lagi di zona nyaman nih, duduk ber-AC, enak, tempat duduknya cukup mahal ini Bapak Ibu, cukup mahal, nyaman ya. Pulang gereja kita mau cari Indomaret deket ya. Salaman juga kita enak di sini semua, bajunya masih bersih ini semua nih. Apakah kita nggak belajar bersyukur tuh di sini tuh? Hal-hal sepele loh. Kita tempat nyaman, enak, komunitas cukup banyak di sini. Tapi Rasul Paulus mungkin pada saat nulis ini lagi bengong. Hatinya lagi sakit juga. Aduh, gua dulu tuh tukang tenda, cuannya banyak, katanya. Sekarang gua tinggalkan saldo BCA gua, kata Rasul Paulus mungkin ya. Udah jadi tukang tenda dulunya, orang yang kuat di agamanya, menjadi mayoritas, sekarang menjadi minoritas, kan nggak mudah. Dengan Rasul Paulus bisa menulis surat seperti ini, berarti hubungan dia dengan apa? Dengan Allah apa? Sudah berdamai, sudah berserah total, sudah berserah total. Nah itu penting Bapak Ibu. Ya, tujuannya apa sih? Supaya kita mengerti Tuhan, akhirnya kita berhasil di dalam kehidupan ini. Yang Tuhan mau kita berhasil di dalam kerajaan Allah. Kita bisa memandang pekerjaan kita sebagai ucapan syukur, kita bisa memandang keluarga kita sebagai ucapan syukur, kita bisa memandang anak kita pun sebagai ucapan syukur yang berasal dari Allah. Indah kan? Kalau bisa seperti itu Bapak Ibu, kita bisa menerima kekurangan semua orang yang ada di komunitas gereja ini. Nah itu yang Tuhan inginkan. Karena Rasul Paulus tuh tahu pada saat dia ke Korintus, dia pasti penolakan lu ada, tapi dia tetap hadir untuk jemaat Korintus. Ya itu yang pertama ya Bapak Ibu ya, udah bisa ucapan syukur kepada Tuhan.
Next. Sebelumnya apa ini? Nah, udah ya. Nah, kedua. Mempunyai ketulusan murni dari Allah. Ini yang saya rangkum dari ayat 2 Korintus 1 ayat 12. Ini yang bikinnya terlalu canggih. Jadi pakai teknologi AI kan ya. Saya sih nggak ngerti, yang bikin ada yang kerja. Saya hanya tulis teksnya semua dari saya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau suruh bikin layar begini tuh saya nggak bisa Bapak Ibu. Saya suruh orang yang bisa. Tapi cukup pusing juga, tapi bagus ya gambarnya. Tapi saking bagusnya, sekarang saya suka terkesima sendiri. Inilah yang kami megahkan. Nah, Rasul Paulus bilang, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dengan jemaat Korintus, dikuasai oleh apa? Ketulusan dan kemurnian dari Allah lagi. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia dari siapa? Dari Allah lagi. Jadi Bapak Ibu, kita hidup, kita hadir ke gereja, kita hadir berkeluarga, atau kita hadir bekerja, harus jadi kesaksian, harus punya ketulusan dan kemurnian dari Allah. Harus gak menyombongkan diri bahwa kasih karunia kita bisa berbicara ini karena dari apa? Dari Allah. Begitu. Dan ini harus kita maknai, bukan hanya kita dengar aja, bukan kita amin Tuhan, amin, tapi kita nggak lakukan, percuma. Nggak menjadi kesaksian, nggak menjadi agen pemulihan. Kenapa? Karena kita hanya mengaminkan untuk diri kita sendiri. Sedangkan Rasul Paulus mengaminkannya lewat apa? Lewat perjalanan penginjilan dia. Kita nggak usah jauh-jauh perjalanan ke Bandung dulu. Ke tetangganya udah atau belum? Ke jemaat sesama gereja udah atau belum kita mempunyai ketulusannya? Apakah pada saat kita salaman nanti di luar, apakah kita memang salaman hanya sekedar salaman aja? Karena kagok kalau nggak salaman? Atau kita salaman karena kita mempunyai ketulusan kasih yang dari Tuhan, kita ingin memberkati sesama kita. Nah itu Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Tapi kalau kita mempunyai ketulusan yang berasal dari Tuhan, itu nggak akan ada habisnya energinya Bapak Ibu. Nggak akan ada habisnya. Kau dikecewakan berapa puluh kali pun, kau tetap akan berdiri teguh. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi ini buat Bapak Ibu ya semua ya. Kalau kau sekali ambruk itu bukan dari Tuhan, itu dari egomu. Kamu berdiri. Saya kasih tahu, itu dari ego Bapak Ibu. Kalau kita sekali kebaikan kita disalahartikan sama orang, terus kita ambruk 2 kali, ambruk lagi, 3 kali, ambruk lagi, itu bukan dari Tuhan, tapi dari ego kita. Tapi kalau dari Tuhan, mempan, nggak akan ada rasa marah kita. Ya dunia bilang kita bodoh, memang terlihat bodoh. Cuman yang kita lihat kan Tuhannya. Karena kalau kita ingin pujian manusia, ya kita bayar aja orang. Ya, like kita pengen Instagram pengen banyak, gampang bayar aja 1.000 ya katanya, 1 like. Saya nggak tahu, saya belum pernah sih. Katanya 1.000 deh, 1 like. Ya, kita harus mempunyai ketulusan yang murni dari Allah ya. Amin Bapak Ibu. Siap melakukannya? Di zona nggak nyaman, siap gak melakukannya? Pada saat kehilangan kita siap gak masih mempunyai ketulusan dari Tuhan? Kita praktekkan buat sesama kita. Pada saat kita nggak punya uang, kita masih mau kasih makan ikan Petrus gak ke sesama kita? Ya Bu Munte, saya ingat ikan Petrus Bu Munte. Ya. Kita belajar sama-sama Bu. Saya pribadi pun masih sangat belajar. Sama-sama belajar. Pada saat tulis ini juga, aduh. Terus saya harus bisa melakukan itu. Karena ya khotbah ya harus bisa melakukannya. Kalau nggak bisa melakukannya ya jangan khotbah. Yang ketiga, kita bisa menjadi agen. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah. Ada di 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Ini penting nih. Ini banyak nih kejadian nih. Di Cianjur
nggak ada. Tapi dia mau bangun Sapporo ada ya. Di apalagi House of Raminoto ada ya. Di mana lagi ada? Di sini ada, di rumahnya masing-masing ada. Di 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya iblis. Maksudnya iblis apa sih? Supaya kita jauh dari komunitas yang melayani Tuhan. Itu, hanya itu. Supaya kita menjadi muridnya dunia, bukan menjadi muridnya Yesus. Kenapa? Kalau kita menjadi muridnya Yesus, nggak ada perang. Hidupnya damai, sukacita, damai sejahtera, mendoakan, puji-pujian setiap rumah, terus berkumandang setiap hari. Itu kalau kita ikut Tuhan. Tapi kalau ikut iblis, ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri lah. Ya. Jadi kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya harus diampuni. Baru kemarin saya dapat telepon, 1 jam saya dapat telepon. Karena tadi di Cipanas saya ngomong, karena orang Cipanas. Jadi di Cianjur saya ngomong, bukan orang Cianjur, tapi orang Cipanas itu. Ada 1 jam dia ngomong, cerita ke saya, kemarin dia bersalah, banyak kesalahannya, disebutin 1 sampai 10 lah, kesalahannya banyak. Oke, udahlah, saya nyerah, saya nggak akan mengampuni dia ya. Yesus juga, ayat pakai ayat Alkitab. Yesus juga ditolak di Nazaret, Yesus juga ditolak di Gerasa, ya. Rasul Paulus juga ditolak di Antioquia, ya. Saya juga berhak dong menolak, ya. Gitu. Ngomong dulu macam. Pertanyaan saya, waktu Yesus disalibkan, kan dia nanya kan, berapa lama saya harus mengampuni orang tersebut? Saya tanya langsung kan, loh enak aja katanya langsung. Kok ini kan bukan korban, tapi saya yang korban. Kok ini nggak berhak menilai saya mau memberi maaf ke dia sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun atau selamanya. Itu kok ini nggak berhak menilai itu? Iya, tapi kalau saya kan kutip dari ayat firman Tuhan kata saya. Apa? Kenapa harus langsung? Kan ada alasannya. Waktu Yesus disalibkan, Bapak Ibu ingat nih, apa yang Yesus bilang? Maafkanlah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, Yesus mengampuni orang yang bersalah kepada dia berapa lama? On the spot, langsung. Tepuk tangan dong untuk firman Tuhan. Langsung Yesus maafkan. Jadi kalau ada orang harus sehari, harus 2 hari, harus sebulan, harus setahun, ya itu bukan utusan Kristus kata saya. Berarti kamu masih pakai pola pikir dunia. Benar nggak? Ya, Yesus mengampuninya langsung loh, enggak lama-lama, langsung ampuni aja orang yang bersalah kepada kita. Mungkin orang itu merasa beruntung, atau orang itu akan dia jawab lagi. Tapi kan kita nanti jadinya diremehkan katanya. Ya, terus nanti dia akan mengulangi lagi kesalahan 11 sampai 20. Terus kita akan diremehkan, akan disakiti lagi dan lain sebagainya. Iya. Ya tapi kan yang rugi dia. Kitanya tetap teguh, kata saya. Kita diproses untuk kemuliaan Tuhan, kata saya. Kitanya semakin tinggi, dianya semakin ke bawah, kata saya. Pertanyaannya, siapa yang rugi? Dia. Karena dia capek ngegebukin kita. Ya kan? Yesus mati di kayu salib, langsung naik ke surga. Amin. Ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya konsepnya ya. Jadi kalau orang itu gampang kita maafkan, terus orang itu ternyata berubah lebih jahat lagi, kita ya rugi dia. Dia kehilangan teman terbaik ya. Dia kehilangan orang yang bisa membimbing dia menuju surga gitu. Ya, jadi harus kita ampuni ya Bapak Ibu ya. Nah yang keempat, nah kita harus bisa introspeksi diri Bapak Ibu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat,
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dijelaskan lagi sama Rasul Paulus untuk jemaat Korintus di 2 Korintus pasal 4, diingatkan lagi bahwa harta ini semua berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Karena kerasulan Rasul Paulus dipertanyakan oleh orang Korintus, makanya Rasul Paulus membela kerasulannya. Dia bilang apa? Bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak kejepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita bekerja dari pagi, siang, malam, kita berumah tangga. Bagi yang sudah berumah tangga, bagi anak-anak muda di tempat sini yang sedang belajar, ayo kita berproses. Yesus aja sang pencipta kita diproses hidupnya. Jadi kalau ada influencer IG bilang kita nggak usah proses, kita bisa langsung kaya raya dan sebagainya, gitu. Ya itu bohong itu influencer itu. Kita harus diproses. Kalau kita mau berhasil, kita harus diproses Bapak Ibu. Kita harus sadar itu. Tolong anak-anak muda nih terutama di sini, mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus siap diproses. Ini Rasul Paulus contohnya. Kita kan belum ada yang sampai di penjara mungkin ya, untuk kebenaran firman Tuhan mungkin ya. Saya sendiri belum, sampai berdarah pun saya belum. Kalau dihianati, dia apa udah sesek gak? Ya sesek ada sih, marahnya ada. Cuman selalu ingat Yesus ya. Pada saat itu juga Yesus memaafkan. Diingat-ingat lagi, ya kadang ingat, kadang lupa. Tapi puji Tuhannya banyak lupanya. Puji Tuhan, tidurnya ngorok, puji Tuhan. Kenapa? Ya karena kita sudah bersama dengan Kristus. Orang yang mengecewakan kita, ya sudah nggak apa-apa, karena kita bisa introspeksi diri kan. Rasul Paulus juga tulisan di sini kan, pada saat dipukulin pun dia tetap berbicaranya seperti ini, menulis suratnya seperti ini gitu. Akan terus membawa Yesus di dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita. Nah kita pun harus seperti itu sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu. Jangan on off, akhirnya off. Udah off keenakan, akhirnya udah bye-bye. Di gereja adanya nggak membuat kita bertumbuh, bukan gereja yang membuat kitanya sendiri. Kitanya sendiri tidak mau mendekatkan, tidak mau introspeksi diri kita. Apa nih kekurangan kita? Kita terlalu sibuk menyalahkan orang lain, keadaan yang nggak sesuai dengan kita. Saya tadi udah bilang ya dari pembukaan ya, semua dari diri kita tuh yang hidup di dunia ini nih, mau dari Presiden Trump sampai siapapun itu, nggak ada yang benar. Yang benar hanya Yesus. Nggak ada yang benar, nggak ada. Ya, jadi kalau kita berharap sama manusia supaya orang tersebut baik sama kita, ya nggak bisa. Kita harus bisa introspeksi diri. Seperti Rasul Paulus tuh, dianiaya tetap aja dia mengasihi. Kenapa? Karena dia sadar sumbernya dari Tuhan. Nah, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Diserahkan kepada maut karena Yesus. Melarikan diri di Uber, waduh Ibu. Wah, Bapak Ibu saya sudah aja nih, belum tentu nih. Belum sanggup nih seperti Rasul Paulus, Timotius, Titus. Wow. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ya Bapak Ibu. Jadi tolong, kalau kita ada masalah dengan ekonomi kita ada masalah dengan kehidupan rohani kita ada masalah dengan rumah tangga kita, sebelum kita menyalahkan pasangan kita, sebelum kita menyalahkan keadaan kita, please selalu saya bilang introspeksi diri kita.
please selalu introspeksi diri kita. Harus kalau kita nggak bisa introspeksi diri kita merasa diri kita benar semua, berarti ada yang salah dari diri Anda, dari diri Bapak Ibu kita. Kenapa? Karena kalau orang paham kita punya kesalahan, itu pasti tahu dia. Kesalahan kita tuh apa, A, B, dan C kita bisa tahu. Ya, Rasul Paulus pun begitu. Next. Yang kelima, Bapak Ibu, jangan tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ini Rasul Paulus nih, udah dikebukin, udah dimarah-marahin, tetap tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan ini, ada kemuliaan Tuhan yang kekal. Jadi Rasul Paulus bilang di ayat 4-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan untuk Tuhan yang kekal. Jadi bagi Rasul Paulus itu penderitaan-penderitaan yang dia hadapi itu, dia melarikan diri, dia dianiaya itu sesuatu yang ringan katanya. Yang ringan katanya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan tuh ringan, kata Rasul Paulus. Wah. Saya pas baca ini, Bapak Ibu, waduh, ini papanya gimana ini? Nggak mudah. Dan kita harus jujur mengakui firman Tuhan tuh otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Amin. Karena kalau firman Tuhan Bapak Ibu ditempatkan di bawah pikiran kita yang merasa lebih tinggi dari firman Tuhan, silakan kita. Silakan itu. Kalau ada nih di Bapak Ibu yang bilang, enggak, firman Tuhan di bawah saya lebih tinggi, silakan itu. Silakan 12, tinggi 12. Silakan ya, bahaya Bapak Ibu. Nggak boleh. Firman Tuhan harus tetap yang tertinggi ya. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tolong selalu menjadikan pemuji-pemuji, silakan ke depan. Tolong selalu jadikan firman Tuhan otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Saya nggak bosan-bosannya ngomong seperti itu. Jangan lihat dari orang yang khotbah, Bapak Ibu. Jangan seperti saya dulu hanya melihat orang dari pengkhotbahnya, tapi kita lihat dari isi firman-Nya. Karena kalau kita sudah berintegrasi, sudah menyatu dengan hatinya Tuhan, Bapak Ibu mau baca firman Tuhan apapun, perjanjian lama atau perjanjian baru, pasti akan menjadi berkat buat Bapak Ibu. Amin. Pasti itu. Makanya nggak tahu ya, kalau saya pribadi ada ayat favorit atau tidak favorit, saya sih pribadi nggak kurang ini. Kalau dulu ya ada ayat favorit, ayat mas, ayat favorit, ayat status WA misalkan ya, atau ayat firman Tuhan apa. Sekarang nggak ada. Karena bagi saya isi Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu favorit. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang bikin. Bukan kan waktu Tuhan. Ya. Favorit itu kan hanya berasal dari dunia ya. Utusan-utusan dunia ya. Di dalam Tuhan kayaknya nggak ada deh kata-kata favorit. Karena Yesus menyuruh kita juga bukan hanya di Bethlehem, Yudea, tapi sampai ke ujung dunia, memberitakan Injilnya. Jadi kita harus siap menjadi agen pemulihan ya Bapak Ibu ya. Buat siapa? Selain buat sesama nih yang masih jomblo, buat siapa? Buat dirinya sendiri. Makanya hal-hal yang harus kita mengerti dan lakukan untuk bisa menjadi agen pemulihan kerajaan Allah. Ya, ucapan syukur kepada Allah yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus mempunyai ketulusan yang murni dari Allah. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari Bapak Ibu, itu harus tulus, murni untuk Allah. Bapak Ibu yang bekerja pun itu harus murni untuk Tuhan. Gaji yang Bapak Ibu dapatkan setiap bulannya itu Bapak Ibu harus berikan ya apa? Harus tulus juga menerimanya karena ini dari Tuhan.
Karena kalau kita menerima uang yang kita dapatkan masih marah-marah, masih kecewa dengan keadaan kita, ya berarti kita belum menjadi utusan Tuhan. Kita masih menjadi utusan dunia. Karena dunia mengajarkan itu. Dunia mengajarkan kita kecewa. Dunia mengajarkan kita putus asa. Dunia mengajarkan kita kecemasan. Yang ketiga, kita mengampuni orang yang bersalah. Nggak mudah. Banyak orang yang kesulitan di hal ini. Tapi percaya, kita harus bisa. Yang keempat, kita mau introspeksi diri, Bapak Ibu, kita punya kesadaran yang diri bahwa kita adalah hamba, nggak ada yang lebih hebat dari kita. Kita hanya hamba, kita orang berdosa. Saya pun yang menjadi pembicara Bapak Ibu nggak merasa diri saya lebih baik, sama aja, nggak merasa lebih baik juga dari anak Rocky, enggak. Karena saya sadar, saya hadir ya anak Tuhan. Yang kelima, jangan tawar hati. Ada orang yang mengecewakan Bapak Ibu, jangan marah. Karena kalau marah berarti ya kita utusan dunia ya, bukan utusan Tuhan. Dan terakhir, Tuhan berkati kita semua. Tepuk tangan dong untuk firman Tuhan.